Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi dengan Pak Guru pada hari ini. Kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam di kelas 3 ini. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi pada pagi hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, Pak Guru mohon perwakilan dari anak-anak sekalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Saya mohon Saudara Fuku Andriana untuk memimpin teman-temannya. Bisa Pak? Bisa Fuku? Bisa Pak. Ya, sama-sama kita. Bismillah. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Saudara Fuku Andriana sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk awal kita, sebelum saya masuk di materi, Bapak akan absen satu-satu ya. Nanti yang saya panggil tolong angkat tangan, bisa bilang hadir. Saudari Hamidah Sahara. Kemana ini Saudari Hamidah Sahara? Sakit Pak. Oh, sakit ya? Sakit izin Pak. Oh ya, kemarin itu masih masuk ini. Kemudian ya, Saudara Khairul Ibad. Hadir Pak, hadir. Rini. Hadir Pak. Fukruh Andiana, Fuku. Hadir Pak. Muhammad Fajri. Hadir Pak. Alifatul Aziza. Hadir Pak. Ya, jadi yang tidak masuk satu tadi ya, Saudari Hamidah Sahara. Ya, iya, mungkin Pak. Sakit tadi. Pak. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak Guru akan di awal semester ini, di awal semester 1 ini, kalian sudah berada di kelas 3 semuanya ini. Jadi tahun kemarin itu kalian masih di kelas 2. Kayak Saudara Fuku itu kemarin sudah kelas 2. Sekarang kalian sudah naik semua di kelas 3. Jadi iya Pak. Bapak mohon di kelas 3 ini lebih semangat lagi. Jangan kayak Pak. di kelas 2 kemarin ya. Iya Pak. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu kepada anak-anak sekalian. Di kelas 3 ini Pak. sudah bisa membaca semua atau ada yang belum bisa baca ini? Belum Pak. Masih ngeja Pak. Masih ngeja. Masih ngeja saya Pak. Siapa yang masih ngeja ini? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Oh ya, Betul, Eko Pak. itu tolong ya, kemarin di kelas 2 itu sudah mulai lancar, sekarang nanti tinggal melancarkan ya Saudara Eko ya. Iya Iya Pak. Pak. Ya, kalau kelas 3 itu harus semuanya bisa baca. Baca. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Pada materi di kelas 3 ini pelajaran 1 anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW teladanku ya. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa Nabi Muhammad ini perlu kita teladani atau perlu kita contoh, karena Nabi ini merupakan seorang yang paling mulia di dunia ini untuk dijadikan pedoman sebagai panutan contoh sifat mulia. Sebelum kita masuk ke materi, nanti kita akan di subtemanya yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita ke materi tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu tentang sikap kepribadian Nabi kita Muhammad SAW.
Nah, di sini Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi akhir zaman atau Nabi penutup. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Nah, di sini Nabi Muhammad merupakan orang yang terpilih karena di dalam diri Nabi Muhammad ada sifat mulia seperti sifat percaya diri, sifat mandiri, dan juga ada sifat lain seperti sifat patonah, tablik, sidik, amanah, dan masih banyak sifat lagi yang ada, sifat baik lagi yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian pada bab Nabi Muhammad SAW panutanku ini ada 2 subtema nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kemudian sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, dan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama kisah singkat Nabi kita Muhammad SAW yang mencerminkan sikap percaya diri. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW itu merupakan Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpinnya dari para nabi. Nah, di sini Nabi merupakan orang yang mempunyai kejujuran tinggi dan kecerdasan tinggi. Banyak sifat mulia yang ada pada diri Nabi. Nah, sifat-sifat tadi itu sudah dimiliki oleh Nabi kita itu sejak Nabi kita masih kecil. Ya. Misalnya sikap percaya diri ini sudah ditunjukkan oleh Nabi kita ini sejak masih kecil. Misalnya Nabi ini sudah dalam keadaan yatim, yaitu ditinggal ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Nah, kemudian ketika umur 6 tahun ibunya pun turut meninggal. Nah, di sini Nabi kita Muhammad SAW sudah menjadi seorang yang yatim piatu. Nah, di sini Nabi kita meskipun menyandang sebagai anak yang yatim piatu, tapi tetap beliau itu menunjukkan sikap yang mulia, yaitu sikap percaya diri. Nah, beliau pun tidak minder karena mungkin yatim piatu, beliau tetap semangat. Di bawah asuhannya kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad ini tetap tumbuh ceria meskipun menyandang sebagai anak yang yatim piatu. Nah, kemudian pada usia 8 tahun, sang kakek pun meninggalkan dunia. Kemudian Nabi kita diasuh oleh pamannya, yaitu siapa paman Nabi? Abu Thalib. Nah, sejak kecil Nabi kita Muhammad SAW ini sudah memiliki sikap percaya diri. Nah, ini yang perlu kita contoh, anak-anak sekalian ya. Meskipun kita, ya kalian semua masih kelas 3, itu harus percaya diri. Misalnya nanti setelah Bapak menerangkan di sini, nanti misalnya saudara Fuko saya suruh maju ke depan, harus percaya diri, harus bisa menunjukkan seperti sikapnya Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah, pada diri Nabi pada usia 8 tahun misalnya, Nabi kita sudah mempunyai sikap mandiri seperti sudah bisa mengembala kambing, ya itu dilakukan sendiri meskipun usianya masih kecil. Beliau ini sudah sudah percaya diri. Nah, selain beliau ini mempunyai sikap mandiri, selain itu beliau juga mempunyai kejujuran yang tinggi sehingga banyak penduduk Mekah yang mempercayakan beliau untuk mengembalakan ternaknya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad di sini memperoleh hasil dari pengembalaannya peternak dari kaum Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga belajar tentang merawat unta dan lain sebagainya. Nah, di sini Nabi Muhammad pun melakukannya dengan penuh percaya diri. Nah, kemudian sikapnya lagi, sikap percaya dirinya, sikap mandirinya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ini sudah bisa menemani pamannya untuk berdagang. Nah, di sini Nabi Muhammad bisa menunjukkan sikap mandirinya. Nah, setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW
bekerja di tempat Khadijah mengantar dagangannya bersama kafilah dagang. Nah, Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Khadijah pun sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian itu tadi sekilas tentang cerita Nabi Muhammad yang menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri. Tadi ada percaya diri misalnya percaya diri dalam berdakwah, kemudian mandiri kecil sudah mengembala kambing sendiri. Nah, itu merupakan sikap percaya diri dan mandiri yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau kita terapkan dalam kehidupan kita ya kalian sebagai seorang siswa, maka percaya diri harus tahu artinya apa, gitu kan? Setelah kita memperhatikan cerita pendek tentang percaya diri, kita harus tahu arti percaya diri. Nah, percaya diri di sini secara ringkasnya Bapak terangkan adalah sikap merasa yakin dengan kemampuan kita sendiri dalam melakukan hal-hal pekerjaan dengan baik. Nah, itu termasuk pengertian dari percaya diri. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Nah, itulah pengertian dari sikap percaya diri. Nah, kemudian contoh dari sikap percaya diri ya. Contohnya setelah kita tahu artinya tadi percaya diri itu yakin dengan kemampuan kita. Nah, contohnya, nah misalnya kita yakin bahwa belajar itu akan membuat kita pintar. Nah, ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya yakin bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, kemudian contoh dalam beribadah misalnya. Nah, dalam beribadah kita harus perlu juga sikap percaya diri. Misalnya kita harus yakin bahwa Allah itu melihat semua ibadah kita, melihat semua gerak-gerik kita. Nah, ibadah ini harus kita lakukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak contoh lagi percaya diri. Nanti kita bisa berlatih menjadi orang yang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian yang sikap mandiri ini adalah tidak suka menggantungkan sesuatu itu kepada orang lain. Tidak suka menyuruh orang lain dalam menyelesaikan tugasnya. Misalnya ada tugas menjawab soal, dia serahkan ke temannya untuk minta bantuan. Nah, itu tidak boleh. Nah, orang yang mandiri itu lebih senang mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya meskipun masih ada yang salah, karena kesalahan itu awal dari pada langkah awal menuju kepada kebaikan. Nah, kemudian dari pengertian sikap mandiri tadi, maka harus kita tampilkan contoh dari sikap mandiri. Nah, sikap mandiri misalnya kita ketika di rumah itu kita kan mandi ya kan, sebagai masa sudah kelas 3 mandi minta dimandikan sama ibunya kan enggak? Jadi enggak, Pak. Ya, jadi misalnya mandi 2 kali sehari ya kita harus mandi sendiri. Ya, ketika menyiapkan perlengkapan sekolah, buku, pulpen, pensil apapun itu harus kita siapkan sendiri. Misalnya ya, lagi Pak, membersihkan rumah, merapikan kamar tidur dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan sendiri. Ya, misalnya kamu harus melakukan sendiri setiap hari itu tanpa harus menunggu perintah orang tua, ayah atau ibu. Nah, dari materi tadi Bapak ingin membentuk sebuah kelompok ya. Nanti Bapak guru bentuk 4 kelompok ya. Nanti Bapak guru bentuk 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ada 5 orang. Ya, untuk kelompok 1 nanti perwakilannya saudara
Khairul Ibad itu sebagai perwakilan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 perwakilannya nanti teman kita Muhammad Fajri ya, Muhammad Fajri ada kan. Nah, kemudian kelompok 3 nanti perwakilannya Muhammad Ansari ya. Kemudian yang kelompok terakhir nanti Pak Guru mohon mewakili kelompoknya Pak Muhammad Ali Mutakin ya, Saudara Muhammad Ali Mutakin untuk menjadi perwakilan kelompok 4 ya. Nah, kemudian tugasnya untuk masing-masing kelompok ya dicatat di bukunya ya, di kertas, ditulis nama kelompoknya, kemudian tugasnya yang kelompok 1 sama kelompok 2 menyebutkan ya contoh sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan sebanyak-banyaknya ya, nanti semakin banyak yang disebutkan maka Pak Guru nanti akan berikan nilai lebih banyak ya. Kemudian yang kelompok 3 sama kelompok 4 Pak Guru mohon menyebutkan contoh sikap mandiri yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menyebutkan contoh-contoh dari sikap percaya diri dan sikap mandiri ya. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya selesai ya. Pak Guru mohon perwakilan kelompok untuk menyampaikan tadi tugas dari Pak Guru ya. Ya. Kelompok 1. Saudara Khairul Ibad. Ada tidak Saudara Khairul Ibad ini? Kalau tidak ada, Saudari Rini bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tentang contoh sikap percaya dirinya. Baik Pak, kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami terkait contoh perilaku percaya diri ya Pak. Iya, betul sekali. Pertama, ketika maju ke depan harus berani dan percaya diri. Kemudian ketika menyampaikan pendapat harus memiliki rasa percaya diri. Begitu Pak. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita hari ini ya. Tepuk tangan, bagus ya. Nah, ini termasuk contoh percaya diri juga yang ditampilkan oleh teman kita hari ini nih ya. Saudari Rini percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah, itu sebagai contoh langsung ya. Nah, kemudian sudah bagus tadi ya hasilnya. Kemudian kelompok 2. Jadi Saudara Fuko Andriana. Buku Andriana tidak ada juga? Ada, Pak. Ada, Pak Guru. Ya, Saudara Fuko, silakan maju ke depan ya. Saya, Pak. Ya. Ya, maju ke depan. Sampaikan, Pak, contoh dari sikap percaya diri, Pak. Contoh sikap percaya diri, Pak. Ketika ya, kita melakukan sesuatu, jangan ragu-ragu, Pak. Harus percaya diri, Pak. Jangan ragu-ragu, ya. Ya. Ada lagi? Ada, Pak. Kalau ditantang orang untuk kelahi, Pak, itu percaya diri enggak, Pak? Nah, itu nanti kita jawab setelah teman kita Fuko menyampaikan anunya ya, menyampaikan hasilnya ini ya. Nanti Bapak Guru jawab setelah 4 kelompok menyampaikan hasilnya. Baik. Kemudian kelompok 3 dulu ya. Saudara Miming sebentar ya, nanti setelah kelompok 4 menyampaikan hasilnya. Kelompok 3 Muhammad Ansari. Ya, bisa disampaikan hasil diskusinya tentang contoh sikap mandiri. Ya, Pak. Dari kelompok kami untuk contoh dari sikap mandiri yang pertama merapikan tempat tidur seusai bangun pagi, Pak. Ya, satu. Ada lagi? Ada lagi? Yang kedua mencuci piring setelah makan, Pak.
Baik, pintar. Ada lagi? Sementara itu dulu, Pak. Ya, terima kasih teman kita Muhammad Ansari sudah menyampaikan contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, dari kelompok 4, Muhammad Ali Mutakin. Bisa maju ke depan menyampaikan diskusinya tentang contoh sikap mandiri. Pak, diskusi kelompok kami untuk contoh sikap mandiri untuk siswa. Yang pertama yaitu mandi sendiri dan berpakaian sendiri ketika hendak berangkat sekolah. Lanjutnya menyiapkan peralatan sekolah, buku, tas, dan sepatu sendiri. Selanjutnya makan tidak diambilkan, mengambil makanan sendiri ketika makan dan mencuci piring sendiri. Itu Pak, contoh sikap mandiri sebagai siswa. Oke, terima kasih Saudara Muhammad Ali Mutakin. Bagus sekali. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah bagus semuanya ya, dari contoh tadi. Contoh sikap percaya diri dan sikap mandiri sudah bagus semuanya ya. Jadi nanti tinggal prakteknya. Ya. Prakteknya di rumah kalian itu betul-betul mandiri atau belum gitu ya. Misalnya kalau misalnya di pelajaran betul menyampaikan sikap percaya diri atau mandiri, tapi ketika di rumah kalian harus terapkan itu ya, harus terapkan semuanya. Ya, kemudian Bapak Guru untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, tadi ada teman-teman kalian yang menanyakan tentang Saudara Miming tadi ya, menanyakan tentang apabila kita diajak berkelahi. Nah, apakah kita harus menunjukkan sikap percaya diri? Nah, di sini harus kita lihat-lihat dulu ya, anak-anak ya. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat masalahnya apa dulu. Jangan langsung kita lawan. Ya, misalnya kita tidak ada masalah apapun, kemudian kita lawan, kita ditantang untuk berkelahi. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan percaya diri ya. Bukan percaya diri. Nah, itu termasuk tergolong sikap-sikap yang tercela karena kan berkelahi nanti akhirnya ya. Ya, jadi tidak bisa dijadikan alasan. Nanti di penjara, Pak. Nah, kemudian sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan mengenai materi kita tentang sikap percaya diri dan sikap mandiri. Mungkin ada yang belum dipahami. Nanti misalnya Pak Guru bisa jawab, nanti akan Pak Guru jawab. Kalau misalnya belum bisa dijawab, nanti pertemuan selanjutnya akan kita jawab. Sudah paham, Pak? Paham semua ya? Ya, Saudara Miming paham. sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Paham. Sudah, Pak. Mandiri. Nah, mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan pada pelajaran kali ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, marilah pada pelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan demikian dari Bapak Guru materi yang perlu saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Bapak Guru mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.